Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini nilai tukar rupiah, kita sudah terhubung bersama Ruli Arya Wisnu Broto, Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri. Ya, Pak Ruli, seperti apa pergerakan rupiah terhadap dolar dan juga mata uang aset lainnya sejak awal pekan hingga sore ini? Ya, selamat sore Mbak Popi. Jadi memang selama sepekan rupiah terhadap US dollar relatif bergerak cukup stabil ya. Jadi tren penguatan sebenarnya sudah terjadi sejak pekan lalu ya, dari kisaran 14.800 ya, saat ini berada di kisaran 14.700. Dan kalau kita melihat saat ini memang sedikit terkoreksi ya dibandingkan dengan penutupan kemarin. Nah, saat ini yang saya pantau terakhir itu di 14.698. Dibanding dengan penutupan kemarin itu 14.690. Tapi secara umum masih relatif stabil ya, dengan rentang pergerakan masih bisa kembali berada di bawah 14.700 ya. Di pagi ini sendiri sempat melemah ke kisaran 14.725. Jadi masih cukup positif saya rasa dengan rentang pergerakan saat ini. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, lalu sentimen apa saja Pak Ruli yang jadi penekan dan penopang untuk rupiah hari ini? Jadi memang sejak kemarin ya, sentimen banyak didukung oleh perkembangan dari dalam negeri ya. Jadi setelah kemarin itu diumumkan publikasi neraca perdagangan, ya, memang sangat berdampak positif terhadap rupiah. Ya. Jadi surplus ya cukup besar terjadi di bulan September ya. Jadi memang sejak 5 bulan terakhir ya secara berturut-turut itu surplusnya di atas 1 billion atau bahkan memang di atas 2 billion dolar ya. Jadi secara akumulasi sepanjang Januari sampai dengan September itu surplusnya cukup besar ya, mencapai 13,5 billion. Jadi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu itu defisit ya, defisit 2,2 billion. Jadi memang perkembangan dari sisi neraca perdagangan ini sangat positif ya untuk mendukung nilai tukar rupiah. Oke, lalu soal peluang rupiah untuk pekan depan, ini apa saran yang bisa diberikan untuk pelaku usaha dan juga pemerintah, Pak Ruli? Ya, saya pekan depan mungkin masih berharap bahwa pergerakan masih akan tetap stabil ya. Jadi saya rasa memang dengan penguatan signifikan dalam 2 minggu ini, secara teknikal mungkin masih bisa rawan untuk terkoreksi secara teknikal ya. Namun ya seperti saya katakan tadi ya, jadi rentang pergerakan yang moderat ya 14.700 sampai 14.725 untuk saat ini relatif cukup baik ya. Jadi kalau menguat terlalu signifikan dalam waktu yang terlalu singkat itu juga kurang bagus untuk kinerja ekspor kita. Ya, untuk Bank Indonesia kan memang saat ini prediksi bakal memangkas suku bunga. Seperti apa analisis Anda? Iya, jadi Bank Indonesia ya dalam rapat Dewan Gubernur di hari Selasa pekan ini ya menahan suku bunga kebijakan pada 4% ya, karena memang ada pertimbangan volatilitas yang masih dianggap agak tinggi ya, dan rupiah juga dikatakan masih berada di atas atau terdepresiasi di luar kondisi fundamentalnya ya. Jadi memang dengan kita harapkan rupiah akan lebih stabil ya, dengan kecenderungan bisa menguat ya dalam beberapa waktu ke depan ya. Memang kita melihat masih ada ruang untuk Bank Indonesia untuk kembali menurunkan suku bunga BI 7 days reverse repo ya, dengan asumsi juga inflasi itu masih akan tetap stabil, dan CAD ya atau defisit neraca transaksi berjalan itu akan turun secara signifikan pada tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu ya. Jadi dengan perkembangan berbagai data ekonomi ya, kita lihat masih ada peluang untuk Bank Indonesia tetap melakukan kebijakan yang akomodatif ya untuk mendukung ya stabilitas ekonomi dan mempercepat proses pemulihan ekonomi dalam waktu ke depan. Ya, untuk pengaruh daya tahan rupiah ini dengan fluktuasi emas dan juga dolar terhadap obligasi seperti apa, Pak Ruli? Kalau saya lihat ya dalam beberapa waktu terakhir memang sentimen risk on the market itu membaik ya, dengan nilai tukar
dolar itu memang berfluktuasi, tapi tidak sebesar fluktuasi di periode-periode sebelumnya ya. Jadi kalau saya melihat memang dolar terhadap beberapa mata uang lainnya ya, terlihat dari perkembangan indeks dolar itu masih relatif stabil ya, terus di kisaran 93 sampai dengan 93,5. Jadi dengan riskon yang membaik ya, jadi sentimen risk appetite marketnya itu yang meningkat ya. Jadi saya rasa safe haven sedikit demi sedikit itu akan mulai ditinggalkan dan mulai pasar itu akan lebih banyak fokus kepada aset-aset yang mungkin agak lebih beresiko ya, seperti saham, kemudian juga obligasi negara-negara berkembang ya. Ini terlihat juga dari perkembangan obligasi di Indonesia sendiri cukup positif dalam beberapa waktu terakhir. Saya rasa memang tren positif itu kita harapkan memang akan berlanjut ya. Namun memang dengan ada beberapa resiko yang masih harus diperhatikan ya. Antara lain ya terutama memang perkembangan penyebaran ya kasus infeksi COVID ini yang sepertinya memang masih agak susah untuk diturunkan ya secara global ya, tidak hanya di Indonesia. Kira-kira seperti itu Mbak Popi. Oke, baik. Terima kasih atas informasi dan juga analisisnya Pak Ruli Arya Wisnu Broto, Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri. Terima kasih.